Selamat datang di Planzan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal mistis di kehidupan kita. Kisah mistis sopir ambulans kerap mencuat ke publik. Tapi kali ini cerita mistis sopir ambulans bisa pengalaman paling seram dialami oleh sopir yang satu ini. Apabila kamu diminta membayangkan profesi sopir ambulans atau mobil jenazah, apa kira-kira yang terlintas di pikiranmu? Apakah pekerjaan itu pekerjaan sebagai sopir ambulans merupakan profesi mulia, atau menyeramkan? Keduanya benar. Kali ini kita akan membicarakan tentang pengalaman mistis seorang relawan sopir ambulans jenazah. Kita sebut saja sopir ambulans jenazah itu dengan nama Tony agar kamu lebih mudah memahami kisah mistis kali ini. Cerita tentang Tony berawal ketika dia tengah nongkrong di base camp kemudian menerima panggilan telepon dari seorang ketua RT di sebuah kampung. Dia menerima informasi bahwa ada warga yang meninggal dunia. Tony lantas bergegas menuju lokasi yang diinformasikan. Setiba di sana, Tony mengaku mengenali identitas jenazah tersebut yang ternyata merupakan tetangga rumahnya. Menurut Tony, tetangganya itu berprofesi sebagai dukun beranak. Saya lihat jenazahnya, benar dia ini tetangga saya. Dia seorang dukun beranak pasangan suami istri. Singkat cerita, Tony diminta oleh RT itu untuk mengantarkan jenazah Pasutri tersebut ke kota Solo. Sebab jenazah tersebut sudah diurus dengan baik, Tony juga menyetujui untuk berangkat di sore hari itu juga bersama dengan rekannya. Namun Tony sempat kebingungan bagaimana cara membawa kedua jenazah dalam satu mobil. Sebab, apabila dia menghubungi ambulans lain maka akan memakan waktu yang cukup lama karena jauh. Sehingga istrinya ini saya simpan di keranda. Sementara suaminya saya simpan di bawah, di samping istrinya, di tempat duduk biasa buat penumpang. Saya tutup wajahnya dengan kain jenazah, yang berwarna hijau, tuturnya. Setelah itu Tony langsung berangkat dan melintasi jalan tol. Sejak itulah banyak kejadian aneh mulai muncul. Anehnya, Tony berangkat dengan kondisi mobil bensin full namun di pertengahan jalan mendadak habis padahal baru jalan sekitar 2 jam. Tony memutuskan untuk ke rest area. Dia tidak lupa ngecek ban mobilnya. Takutnya nanti bermasalah. Kebetulan kan saya bawa 2 jenazah. Takutnya nanti posisi si suaminya ini pindah. Berantakan. Atau gimana? Lanjutnya. Di sini Tony menemukan keanehan. Ketika membuka pintu mobil belakang, Tony kaget karena posisi jenazah sudah berpindah posisi. Jadi, posisi jenazah Pasutri tersebut berpindah tempat. Jenazah sang suami ada di keranda sementara jenazah istri di bawah. Namun Tony tidak ambil pusing dan tetap berpikir positif. Tony lalu melanjutkan perjalanannya. Dia bilang itu jam 10 malam dan dia merasa lelah. Lalu amarahnya kembali. Agak lambat. Tiba-tiba masuk gua. Ada hutan dan bebatuan di kedua sisinya. Padahal Trans Jawa itu bagus, kata Tony. Tony kemudian membangunkan temannya yang sedang tidur dan mengatakan ada yang tidak beres. Namun, rekannya bingung dengan sikap Tony. Pasalnya, yang dilihatnya masih jalan tol. Beberapa detik kemudian, penglihatan Tony kembali normal. Selain itu, kejanggalan ketiga kembali terjadi, yakni ban kiri belakang mobil tiba-tiba pecah. Padahal, menurut Tony, beban yang dipikulnya tidak terlalu berat. Tapi di sini juga Tony mencoba berpikir positif. Dia berlari ke samping untuk mengganti ban mobil dan melanjutkan perjalanannya. Ada lagi kejadian menakutkan yang mereka saksikan di jalan. Sama seperti Anda mendekati pintu tol. Tubuh-tubuh ini semuanya berbohong. Di kaca spion saya melihat bagaimana pria itu duduk. Posisi duduknya. Kemudian posisi wanita berada di atas peti mati, menggendong anak yang dicekik. Bayinya juga berdarah, jelas Tony. Tony langsung keluar dari mobil dan bergegas memeriksa keanehan tersebut. Namun saat pintu dibuka, hal mengerikan yang dilihatnya langsung tidak terlihat lagi. Perjalanan berlanjut hingga akhirnya berhenti di tempat peristirahatan untuk mengisi bensin dan ishong. Saya berdoa untuk keselamatan saya dan teman saya ketika saya sampai di rumah duka dan pulang, katanya. Kondisi kemudian tiba dengan normal, aman dan selamat di rumah duka. Sama dalam perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, ia mengetahui dari ibunya bahwa jenazah yang dibawanya adalah dukun yang menggunakan ilmu hitam. Terima kasih sudah menonton channel ini dan mendengarkan cerita-cerita mistis ini.
Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like ya.